Iran memasang garis merah dan akui dalam mode siaga sepenuhnya. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Abdullah Rahim Mousavi menegaskan bahwa pihaknya siap menimbulkan penyesalan terhadap musuh. Mengutip Tasnim pada 8 Februari, hal ini diutarakan oleh Mousavi dalam pesan yang dikeluarkan pada Sabtu 7 Februari 2026. Lebih tepatnya dia menegaskan bahwa Iran berada dalam kesiapan penuh untuk memberikan balasan yang keras dan cepat, terkhusus terhadap setiap ancaman, serangan maupun salah perhitungan dari pihak lawan. Juga sambil menekankan bahwa segala upaya memaksakan perang terhadap Iran dipastikan akan berujung kegagalan. Jenderal Iran ini menerangkan bahwa Angkatan Udara berada dalam kesiapan tertinggi untuk memperkuat pencegahan dan menghadapi setiap ancaman bersama seluruh cabang militer. Juga memperingatkan bahwa upaya memicu perang terhadap Iran akan berujung pada kekalahan strategis dan meluasnya konflik di kawasan. Sembari menegaskan bahwa Teheran tidak akan memulai perang, namun siap membela kepentingan nasional dan kedaulatan tanpa ragu. Purnawirawan Jenderal Cadangan Israel Yitzhak Brik mengakui bahwa negaranya mengalami kerugian, sekaligus diklaim bahwa Israel juga gagal mengalahkan Hamas dalam peperangan yang sedang berlangsung. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Februari, hal ini diutarakan oleh Yitzhak Brik pada Sabtu 7 Februari 2026. Israel disebut telah menanggung lebih dari 2.000 korban tewas serta puluhan ribu korban luka. Dalam wawancaranya dengan Channel 13, Brik juga menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Israel kehilangan ketahanan nasional dan sosial, sekaligus menelan kerugian ekonomi hingga ratusan miliar shekel. Bahkan Brik mengakui kegagalan pasukan Benyamin Netanyahu mengalahkan Hamas, serta menyebut Israel menanggung kerugian besar selama 2 tahun terakhir. Itu baik korban jiwa maupun dampak psikologis dan fisik pada tentara serta pemukim. Lebih dari itu, Brik juga menyoroti kerugian besar finansial dan diplomatik Israel, termasuk hilangnya ratusan miliar shekel dan kredibilitas global, serta menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai Israel stagnan dan gagal mencapai tujuannya hingga memutuskan turun tangan. Bom-bom pasukan Amerika Serikat disebutnya masih dipakai untuk membunuh warga Palestina. Bahkan dia mendesak pemblokiran bom seri MK juga segera akhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam agresi Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Februari, hal ini merupakan pernyataan dari anggota Kongres Amerika Serikat Delia Ramirez dalam unggahannya di X yang diunggah pada 7 Februari 2026. Dia menyatakan bahwa hingga kini tidak ada gencatan senjata di Gaza, seraya menegaskan bahwa bom-bom buatan Amerika Serikat masih digunakan dalam serangan yang menewaskan warga Palestina. Ia juga merujuk pada laporan yang menyebut sedikitnya 30 orang, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel baru-baru ini meskipun terdapat klaim gencatan senjata. Selain itu, Ramirez juga mendesak Kongres Amerika Serikat untuk menegaskan kewenangannya dengan mengesahkan RUU blokir bom yang diajukannya, bertujuan untuk menghentikan penggunaan bom seri MK serta mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Juga sambil menekankan bahwa tidak boleh ada lagi pengiriman bom maupun pendanaan terhadap agresi Gaza. Peringatan Iran semakin menguat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim bahwa negaranya siap menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Mengutip RT.com pada 8 Februari, peringatan ini diutarakan oleh Araghchi dalam wawancaranya dengan sumber utama Al Jazeera pada Sabtu 7 Februari. Lebih tepatnya, Araghchi menyatakan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Iran masih dibayangi ketidakpercayaan mendalam, tepat setelah serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada tahun lalu. Merujuk setelah Amerika Serikat dan Iran menggelar pembicaraan tidak langsung di Oman di tengah ketegangan pasca serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, serta aksi Trump yang memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan dan mengerahkan armada ke Timur Tengah sambil menuntut pembatasan program nuklir dan rudal Iran. Sehingga hal-hal itu yang membuat Araghchi melontarkan peringatan. Dia menegaskan Iran siap menghadapi kemungkinan perang akan membalas serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di wilayahnya.
menekankan bahwa masalah nuklir hanya bisa diselesaikan lewat dialog tanpa tekanan, sementara pengayaan uranium dan program rudal tetap menjadi hak pertahanan Iran. Iran dengan cepat memulihkan infrastruktur rudal balistik pasca perang 12 hari dengan Israel dan Amerika Serikat. Namun rekonstruksi fasilitas nuklir berjalan lebih lambat dan terbatas. Mengutip Palestine Chronicle pada 8 Februari, hal itu diumumkan menurut analisis satelit dan pejabat Iran. Analisis citra satelit mengklaim bahwa itu menandakan fokus strategis pada kapasitas militer konvensional. Juga menjadi sedikit bukti yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan nuklirnya. Para ahli mencatat bahwa citra satelit hanya menampilkan aktivitas di permukaan, sementara penambahan penutup atap di beberapa fasilitas sejak Desember 2025 juga menghalangi pengamatan, melindungi peralatan sensitif, dan menyulitkan perhitungan penargetan. Tetapi media dan intelijen menilai Iran sebagian besar telah membangun kembali program rudal balistiknya, termasuk peluncuran kompleks bawah tanah dan rudal Khorramshahr 4 sebagai bukti kesiapan militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.